Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai kelas dan komponen pendukungnya. Masih seperti sebelumnya, untuk tim teaching PBO ini, yaitu saya, Business Ningsi, Eskom MMSI, untuk program studi informatika, dan Bapak Abed Willy Septiadi, MKOM, untuk program studi sistem informasi. Pokok bahasanya kita di pertemuan 6 ini, kita akan membahas mengenai kelas dan komponen pendukung pada Java. Untuk materi pokoknya itu ada 5 yang kita akan bahas nanti, yaitu yang pertama adalah konsep kelas dan objek, yang kedua modifier, yang ketiga kelas, yang keempat metode, dan yang kelima objek. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai materi pokok ini secara teorinya ya, secara teori definisi umumnya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita sudah membahasnya dengan diterapkan di bahasa pemrograman Java-nya, sudah diterapkan juga di aplikasinya, di NetBeans-nya. Kita membuat programnya, bagaimana membuat kelas itu seperti apa, dan membuat objek itu seperti apa, kita bahas di pertemuan 6 ini dan pertemuan selanjutnya. Ini gambaran dari konsep kelas dan objek ya. Di sini ada kelas yang terdiri dari objek-objek. Ini gambarannya seperti ini. Untuk modifier adalah keyword yang digunakan untuk A. Menspesifikasi deklarasi pengaksesan suatu member atau tipe. Modifier memberi dampak tertentu pada kelas, interface, metode, dan atribut. 2. Sebagai pelengkap suatu unsur, baik kelas, metode, maupun variabel, dan berfungsi menjelaskan bagaimana hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Karena bersifat melengkapi, maka modifier bersifat opsional. Misalnya nih, bagaimana hubungan kelas yang lain, bagaimana hubungan kelas terhadap objek yang merupakan instannya, dan lain-lain. Masih diingat, ini bersifat opsional. Suatu unsur dapat memiliki satu atau lebih modifier. Bila lebih dari satu, maka urutan penulisan tiap-tiap modifier itu tidaklah berpengaruh. Yang penting semua modifier itu harus dituliskan di depan unsur yang dijelaskan. Ini ada access modifier, meliputi public, protect, private, atau default. Kemudian ada final, itu di sini meliputi ini tanda centang, berarti dia bisa berlaku di kelas, metode, variabel ya. Meliputi final. Statik, kalau statik itu di kelas tidak ya. Abstrak di variabelnya yang tidak. Access modifier digunakan untuk mengatur aksesibilitas suatu unsur. Yaitu di sini ada default, public, private, protect. Untuk default, bila suatu unsur tidak dideklarasikan sebagai salah satu dari private, public, atau protect, selain itu, bila dinyatakan secara eksplisit, maka Java akan menganggap suatu unsur bernilai default. Jadi kalau kita tidak menuliskan itu private, public, atau protect, itu berarti kita menggunakan yang default. Kemudian untuk yang public, membuat unsur yang dimiliki oleh suatu kelas bersifat available terhadap semua kelas, karena public ya, baik yang terletak dalam package yang sama maupun berbeda. Memberi akses juga kepada objek yang diinstan dari kelas tersebut. Jadi kalau public itu bisa diakses di semua kelas. Kemudian kita bahas yang privat, bersifat menyembunyikan metode atau variabel dari kelas lain secara total. Kedua unsur hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kelas yang lain serta objek yang diinstan dari kelas yang lain sama sekali tidak dapat memanggil metode atau variabel yang dideklarasikan sebagai privat. Variabel privat bila kelas lain tidak memerlukan variabel tersebut dan melindungi variabel dari kemungkinan berubahnya nilai oleh metode dari kelas lain. Jadi kalau privat ini tidak bisa diakses secara total. Ya. Dan kita bahas yang protect, bersifat membatasi akses terhadap metode dan variabel suatu kelas, namun tidak bersifat total. Membatasi akses terhadap subkelas dari suatu kelas dan kelas lainnya dalam package yang sama. Jadi kalau public bisa diakses semua kelas, kalau privat menyembunyikan secara total, dan kalau protect itu dibatasi tapi tidak secara total. Masih pembahasannya ya, kalau ini karakteristiknya, kalau default tampak di paketnya, kalau di kelas interface, nah kalau di metode dan atributnya diwarisi oleh subkelasnya di paket yang sama dengan kelasnya, dapat diakses oleh metode di kelas yang sepaket. Kalau public, kelas dan interface tampak dimanapun. Kalau metode diwarisi oleh semua subkelasnya dapat diakses dimanapun. Nah, kalau privat tidak dapat diterapkan di kelas maupun interface. Kalau di metode tidak diwarisi oleh subkelasnya, tidak dapat diakses oleh
kelas lain karena tadi ya dibatasi secara total. Sedangkan protect tidak dapat diterapkan, masih sama, diwarisi oleh semua kelasnya, dapat diakses oleh metode di kelas yang sepaket. Jadi tidak secara total yang masih bisa diakses oleh metode yang di kelas yang sepaket. Nah, kemudian ada yang abstrak dan final. Abstrak modifier digunakan pada kelas atau metode untuk menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat secara langsung diinstansiasi menjadi objek. Final digunakan bila suatu unsur memiliki nilai yang tetap tidak dapat diubah. Pada kelas menyatakan pada kelas tersebut tidak dapat diturunkan menjadi subkelas. Pada metode menyatakan bahwa metode itu tidak dapat di-override oleh metode yang lain. Pada variabel untuk membentuk suatu konstanta. Nah, ini karakteristik dari abstrak dan final ya. Silakan nanti kalian bisa baca dan pahami sendiri karena tadi sebagian sudah saya jelaskan juga. Statik digunakan untuk menyatakan bahwa suatu metode dan variabel hanya dimiliki oleh kelas yang bersangkutan dan tidak dapat diserahkan kepada objek pada saat instansiasi, walaupun dapat menciptakan objek dari kelas tersebut, namun tidak dapat mengakses metode dan variabel melalui objek tersebut. Tadi sudah pernah dibahas juga ya di slide berikutnya. Nanti kalian bisa cermati lagi dan kita diskusikan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas mengenai kelas atau kelas. Dalam konsep OOP pada Java, modul berupa kelas dan metode. Kelas dan metode dibagi menjadi dua, yaitu satu, kelas dan metode standar, yaitu kelas atau metode yang telah disediakan oleh Java dan menjadi reference library. Java telah menyediakan begitu banyak kelas standar maupun metode yang dapat digunakan untuk aplikasi yang spesifik. Kumpulan kelas atau metode ini sering dikenal dengan istilah API. Dua, kelas dan metode yang didefinisikan sendiri. Selain kelas dan metode standar, terkadang kita juga perlu memodelkan suatu objek ke dalam kelas dan mendefinisikan data serta metode yang dimilikinya. Bila aplikasi tersebut besar dan kompleks, kita dapat membaginya menjadi beberapa paket yang di dalamnya terdapat beberapa kelas. Ini untuk deklarasi kelasnya ada dua, yang secara sederhana dan secara umum. Yang secara sederhana, kelas, nama kelas, diingat aturan penamaan kelas ya. Kemudian body. Yang secara umum itu ada modifiernya, kelas, nama kelas, modifier 2, terus kemudian body. Di sini ada penjelasan untuk tadi ya yang dari codingan secara umumnya untuk modifier 1 dan 2. Ini penjelasannya masih sama yang tadi dibahas ya. Modifier 1 itu ada public, private, protect, abstrak, final. Pembahasannya sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Silakan kalian baca lagi, masih sama. Kemudian untuk modifier yang kedua, yang A, extend superclass, digunakan untuk inheritance, yaitu bila kelas tersebut merupakan subkelas dari suatu kelas super atau superclass. Yang B, implement interface, digunakan bila kelas mengimplement satu atau lebih interface. Ini ada contoh nanti penulisannya. Sebenarnya kita juga sudah pernah membuat kode program dari pertemuan sebelumnya ya, karena sudah kita contohkan, cuma pembahasannya belum fokus banget ke kelas yang lebih dalam ya. Yaitu ada public class, nama kelasnya. Ini modifiernya, ini kelas, ini nama kelasnya, yaitu mobil, dan ini body class. Nah, ini contoh pembuatan kelasnya. Seperti biasa kita buat projectnya, terus juga kita buat ditambahkan lagi kelas. Nah, di sini yang kelas, di sini yang kelas mainnya itu yang biasa sudah ada. Nah, yang kelas ini kita buat lagi lalu diberi nama. Di kelas ini saya membuat ini outputan sederhana aja. Yang penting kalian tahu penggunaan kelasnya ya. Di kelas ini saya buatkan atribut menggunakan modifiernya privat, tipe data string, dan variabelnya nama dan name. Lalu di sini saya buat metodenya yaitu public void set nama string A nama A. Yang ini juga sama public string get nama, yang tadi set, yang ini get return nama. Kemudian ada public void set nama string name nama. Ya, jadi kita membuat ada dua set dan get. Kemudian yang di satunya lagi kita buat untuk statement pemanggilannya nih. Di sini kita buat objeknya mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Di sini objeknya mahasiswa titik set nama Justin. Di sini pemanggilan ya, pemanggilan set nama. Ini untuk statementnya, nama saya adalah, nanti dia akan mengambil dari sini. Get berarti dia mengambil. Yang ini juga sama, ini untuk name-nya. Oke, nanti untuk keluarannya itu nama saya adalah
Agustin. NIM saya adalah 19SA1000. Metode adalah bagian dari tubuh program yang mengimplementasikan suatu action sehingga kelas atau objek dapat bekerja. Metode diimplementasikan di dalam kelas dan menyediakan informasi tambahan yang mana kelas tidak dapat menangani sendiri. Metode dikenal juga sebagai suatu function atau prosedur. Dalam OOP, metode digunakan untuk memodularisasi program melalui pemisahan tugas dalam suatu kelas. Pemanggilan metode menspesifikasikan nama metode dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Kita bahas jenis metode. Metode dapat didefinisikan lagi. 1. Metode yang memiliki parameter kosong atau memiliki beberapa parameter. 2. Metode dapat mengembalikan nilai, kecuali yang bersifat void. Ketiga, metode statik hanya dapat diakses dari kelas. Keempat, metode not static dapat diakses melalui instansi. Deklarasi metode, modifier, tipe nilai kembalian, nama metode, parameter, kemudian bodinya. Memanggilnya, sama seperti ketika mengakses variabel, kita juga menggunakan notasi titik atau dot untuk memanggil metode. Ini bentuk umumnya, nama kelas, titik, nama metode, argumennya. Contohnya, mahasiswa, titik, isi mata kuliah. Menggunakan objek, objek dibuat dengan mula-mula membuat variabel yang akan merujuk ke objek. Lalu, objek diciptakan melalui new, dan hasilnya ditugaskan ke variabel objek. Contohnya, ini kalau mau membuat, menampilkan waktu ya. Di sini ada dua penulisannya, yaitu date, waktu sekarang sama dengan new date, atau yang lebih singkatnya date, waktu sekarang sama dengan new date. Ini membuat objeknya. Memanggil variabel instan. Bentuk pemanggilan variabel instan terdapat pada suatu objek, yaitu nama variabel objeknya, titik nama variabel instannya. Contohnya, ini saya buatnya jumlah elemen array, string, simbol, kota, nama array, sama dengan Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Yogyakarta. Sistem titik O, titik println, kota, titik line. Nah, ini kira-kira apa nih keluarannya? Nanti kita bahas di forum diskusi. Memanggil metode. Bentuk pemanggilan metode yang terdapat pada suatu objek ada dua. Jadi di bahasa pemrograman Java tuh kebanyakan pasti ada lebih dari satu cara penulisannya. Silakan nanti kalian bisa menggunakannya senyamannya kalian, mau pakai yang panjang ataupun yang pendek, sama aja fungsinya. Di sini ada nama objek, titik nama metode. Di sini ada kosong, bisa juga diisi. Nah, di sini saya membuat contohnya string st sama dengan selamat belajar Java. Sistem titik outprintln lah di sini penggunaannya st, karena ini ya, jadi saya membuat st titik to uppercase, ini kosong. Ini yang pertama. Jadi yang kedua di sini dicontohkan st titik char 8. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Menciptakan kelas pada Java didefinisikan dengan menggunakan kata kunci kelas. Di sini saya membuat kelas mobil. Di sini saya buat kelasnya itu penulisannya hanya untuk tipe data aja, string, warna, in, tahun produksi. Lalu di main-nya saya mengisi variabel instannya. Mobilku titik warna sama dengan hitam. Mobilku tahun produksi 2019, jadi harus disesuaikan penulisannya ya. Lalu untuk menampilkannya seperti biasa pakai sistem outprintln warna titik 2 plus mobilku dot warna, berarti dia akan memanggil ini. Tuh, jadi nanti outputannya warna titik 2 hitam, tahun titik 2 2019. Kelas dengan metode. Sebuah kelas umumnya tersusun atas variabel instan dan metode untuk objek. Metode adalah fungsi yang melekat pada sebuah objek atau instan kelas. Di sini saya contohkan lagi ya, masih hampir sama kayak tadi. Kelas, di sini saya buat variabel instannya, terus di sini saya buat, di sini saya kasih keterangan ya, metode isi data, parameter warna mobil bertipe string, void tidak ada nilai balik, nilai diberikan metode ketika dipanggil. Di sini void isi data, string warna mobil, in tahun produksi. Ini disesuaikan tipe datanya. Warna mobil, sesuaikan ya. Terus ada string ambil warna ini. Pengambilannya ini untuk ambil tahun produksi. Nah, ini kelas mainnya
biasa untuk mengisi variabel instannya, dan sini untuk menampilkan isinya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kata kunci this. Di dalam Java terdapat suatu besaran referensi khusus yang disebut this, yang digunakan di dalam metode yang dirujuk untuk objek yang sedang berlaku. Nilai this merujuk pada objek di mana metode yang sedang berjalan dipanggil. Keyword which digunakan untuk mengakses variabel instan dari masing-masing objek. Pembuatan kelas dan digunakan untuk menyatakan objek sekarang. Ini ada contoh keyword this ya. Biasa kita buat kelas. Di sini saya membuatnya masih sama, tinggal pembedanya penggunaan kata this-nya ya. Saya buat variabelnya, saya buat metodenya fetch isi data, tadi hampir sama-sama yang sebelumnya, tinggal bedanya di sini this titik. Untuk di mainnya, di sini saya buat objeknya, mengisi variabel instannya masih dengan hitam 2019. Nah, di sini untuk menampilkan isiannya bersama tadi ya, tinggal kita buat plus mobilku, objeknya, titik, nama variabelnya. Codingan ini silahkan dicoba dan dipahami. Lingkup variabel. Bila suatu objek metode terdapat pemanggilan terhadap suatu variabel, Java menggunakan konsep sebagai berikut. Variabel akan dianggap berada pada lingkup blok. Jika tidak ada, Java akan mencarinya pada blok yang lebih luar, dan seterusnya. Berdasarkan konsep lingkup variabel seperti di atas, dimungkinkan untuk membuat variabel yang bersifat lokal. Ini contohnya, kelas, biasa buat variabel instannya. Yang ini metodenya, hampir sama kayak tadi, tinggal lalu di sini mainnya dibuat lingkup var x sama dengan new lingkup var x sesuai nama objek dot info lingkup, jadi memanggil yang di sini. Oke, di sini ada penentu akses privat dan publik pada variabel. Tanpa penentu akses, artinya variabel dapat diakses oleh kelas yang berada dalam paket yang sama. Publik, variabel dapat diakses pada semua kelas yang menggunakan kelas yang berisi variabel tersebut. Privat hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas itu sendiri. Ini contoh penggunaan tadi ya, publik, privat. Di sini saya menggunakan yang public dulu. Di sini sederhana, pemanggilan nama aja. Biasa membuat di sini ditulis public, terus variabelnya, tipe datanya, terus di sini metodenya dibuatkan. Lalu untuk di main-nya kita buat objek, isi variabel, menampilkan nama siswa satu ambil nama. Terus di sini ada via variabelnya yang dipanggil. Ini penggunaan yang public. Nah, sekarang dicoba menggunakan privat sebagai penentu akses pada variabel instan nama. Caranya adalah dengan mengubah kata kunci public menjadi privat di depan deklarasi nama seperti berikut. Yang tadi ini kan public string nama, kita ubah menjadi privat string nama. Silakan dicoba bagaimana hasilnya dari codingan yang tadi ini. Yang tadi public sudah dicoba ya, tidak ada error, dan sedangkan silakan dicoba untuk yang public ini dirubah menjadi privat. Kita diskusikan lebih lanjut terkait perubahan public menjadi privat ini ya di forum diskusi. Nah, di metode itu juga ada penentu aksesnya, masih sama, ada tanpa penentu, public dan privat, tapi keterangannya kita bahas satu-satu. Tanpa penentu, metode hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas itu sendiri ataupun metode pada kelas lain yang terletak pada paket yang sama. Sedangkan public, metode dapat diakses oleh sembarang kelas. Kalau privat, hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas yang sama. Ini contohnya, di sini saya membuat, contohnya adalah lingkarannya. Di sini kita buat privat. Kalau public sudah biasa, pasti bisa diakses. Nah, di sini saya langsung mencontohkan yang privat, double radius. Terus metodenya menggunakan pi, di sini yang kelilingnya ya, 2pi r. Nah, di sini di mainnya tinggal buat objek, isi jari-jarinya berapa, karena kita pakai R radius, itu jari-jarinya berapa, terus menampilkan kelilingnya, peroleh keliling, rumusnya sudah ada ya, 2πr, lalu memanggil pi. Nah, di sini ada tanda lampu ini, ada masalah dari perolehan pi. Nah, ternyata di sini dibuat privat. Jadi ada permasalahan. Oke, kemudian kita bahas mengenai metode kelas. Pemanggilan metode sering digunakan, yaitu ini ya, nama kelas, titik nama metode, nama variabel objek, titik nama metode. Untuk membuat metode kelas,
Metode yang dipanggil dengan menyebutkan nama kelas statik, tipe, nama metode, parameter 1, parameter 2. Ini ada contohnya, statik public double kuadrat double nilai, return nilai kali nilai. Nanti outputnya apa, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini untuk mainnya double bilangan, matematika titik kuadrat 25. Sistem titik out println bilangan. Nanti ini kita bahas lagi di forum diskusi. Pertemuan 6 ini sudah selesai saya jelaskan. Bila saya ada salah kata maupun salah penjelasan, saya mohon maaf. Kita bisa diskusi lebih lanjut jika kalian masih ada pertanyaan. Kita diskusi di forum diskusi kelas masing-masing. Semoga ilmu yang saya jelaskan di pertemuan 6 ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan 7 minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.